Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang operasi komposisi pada fungsi. Ada beberapa sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama yaitu tidak berlaku sifat komutatif, yang kedua bersifat asosiatif, dan yang ketiga itu adalah sebuah fungsi identitas. Nah, di sini contohnya itu diberikan fx-nya adalah x kuadrat dan gx-nya adalah 3x per 1. Kita disuruh mencari f bundaran g x, yang kedua adalah g bundaran fx, yang ketiga f bundaran g negatif 2, yang keempat adalah G bundaran F negatif 2. Nah, di sini adalah yang pertama kita akan mencari F bundaran GX. Itu akan sama dengan F GX. Kemudian kita memasukkan fungsinya itu adalah dari yang belakang. Nah, yang belakang ini adalah fungsinya GX. Di sini dari soal bahwa GX-nya adalah 3x plus 1. Kemudian kita masukkan GX-nya menjadi 3x plus 1, sehingga menjadi F dari 3x plus 1. Setelah itu kita melihat fungsi fx dari soal yang diketahui. Di sini fungsinya adalah x kuadrat. Nah, di sini fx x kuadrat, tapi di sini mintanya adalah bukan fx, tapi f 3x plus 1. Itu artinya bahwa x yang dari soal ini kita ganti dengan 3x plus 1. Karena di sini kuadrat, maka 3x plus 1 ini kita kuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 9x kuadrat plus 6x plus 1. Nah, dari sini hasil dari f bundaran gx-nya itu adalah 9x kuadrat plus 6x plus 1. Untuk yang kedua, kita disuruh mencari G bundaran fx. Itu akan sama dengan G fx. Nah, di sini yang kita masukkan terlebih dahulu yaitu adalah fungsi dari fx-nya. Fungsi fx-nya adalah x kuadrat. Maka menjadi G x kuadrat. Setelah itu kita lihat fungsi gx-nya dari soal. Nah, fungsi gx-nya dari soal itu adalah 3x plus 1. Itu kalau gx, akan tetapi di sini mintanya adalah gx kuadrat, sehingga x yang ada dari soal ini, fungsi gx ini kita ganti dengan x kuadrat, sehingga menjadi 3 kali x kuadrat plus 1, sehingga g bundaran fx nya itu adalah 3x kuadrat plus 1. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah f bundaran g dari negatif 2. Tadi kita sudah menemukan hasilnya bahwa f bundaran gx-nya itu 9x kuadrat plus 6x plus 1. Nah, karena di sini mintanya x-nya itu diganti dengan negatif 2, maka x ini kita ganti dengan negatif 2. Sehingga hasilnya 9 kali negatif 2 dikuadratkan plus 1. Plus 6 kali x, yaitu adalah 6 kali negatif 2 baru plus 1. Nah, negatif 2 kuadrat itu adalah 4. 9 kali 4, 36. Kemudian 6 kali negatif 2, itu hasilnya adalah negatif 12. Dikurangin 1, ini negatif. Nah, sehingga ketemu hasilnya itu adalah 25. Kemudian G bundaran F dari negatif 2 itu kita tadi sudah mencari G bundaran fx-nya itu hasilnya adalah 3x kuadrat plus 1. Nah, di sini tinggal x-nya kita ganti dengan negatif 2, sehingga menjadi 3 kali negatif 2 dikuadratkan plus 1. Negatif 2 dikuadratkan adalah 4, 3 kali 4 adalah 12 plus 1, sehingga hasilnya adalah 13. Kemudian di sini ada contoh jika f bundaran gx-nya itu adalah
4x kuadrat plus 2. Dan fx-nya itu adalah 2x plus 4. Nah, di sini kita disuruh mencari dari G2-nya. Jadi kalau tadi kita diketahui ada fungsi fx dan gx-nya, kita disuruh mencari f bundaran gx atau disuruh mencari g bundaran fx. Nah, kalau sekarang yang diketahui yaitu adalah f bundaran gx dan fx-nya kita disuruh mencari nilai dari gx-nya, atau di sini adalah kita disuruh mencari nilai g2. Nah, bahwa f bundaran gx-nya itu adalah 4x kuadrat plus 2x. F bundaran gx itu akan sama dengan fgx. Kemudian kita masukkan dari belakang, yaitu adalah gx. Nah, tetapi karena di sini mintanya adalah g2, maka kita ganti dengan g2. Nah, kemudian kita masukkan nilai dari fungsi fx-nya, yaitu adalah 2x plus 4. Nah, x-nya itu kita ganti dengan g2. Karena kita belum tahu tadi fungsi dari gx-nya itu berapa, sehingga yang kita masukkan adalah g2-nya. Nah, di sini kan fungsi dari fx-nya itu dari soal 2x plus 4. Berarti x-nya kita ganti g2 sehingga menjadi 2 kali g2 plus 4. Kemudian begitupun dengan x ini kita ganti dengan 2. Sehingga menjadi 4 kali 2 dikuadratkan ditambah 2 kali 2. 2 kuadrat adalah 4, kali 4 16, kemudian 2 kali 2 adalah 4. Nah, setelah itu ini hasilnya 16 tambah 4 adalah 20. Nah, di sini kita perhatikan bahwa di ruas sebelah kiri sama dengan itu ada sebuah konstanta, yaitu angkanya adalah 4. Kita kelompokkan dengan yang angka 20 ini. Kita pindah ruas sehingga menjadi 20 dikurangin 4. Sehingga 2G2 itu nanti sama dengan 16. Nah, untuk mencari G2-nya, maka 16 dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 8. Kemudian contoh yang selanjutnya. Tentukan formula untuk fungsi fx jika diketahui gx-nya itu x min 3 dan f bundaran gx-nya itu adalah 2x kuadrat min 13x plus 22. Jadi kalau yang tadi contoh sebelumnya kita diketahui fx dan f bundaran gx, kemudian disuruh mencari g2-nya atau gx-nya. Nah, kalau yang sekarang kita yang diketahui itu gx dan f bundaran gx, yang dicari itu adalah fx-nya. Tadi gx-nya adalah x min 3, kemudian f bundaran gx itu sama dengan dari soal ini adalah 2x kuadrat min 13x plus 22. Nah, f bundaran gx itu kan akan sama dengan fgx. Nah, kita masukkan dari fungsi yang belakang dulu, yaitu adalah gx-nya. Gx-nya itu adalah x min 3. Kemudian sama dengan 2x kuadrat min 13x plus 22. Nah, kemudian x min 3 ini kita misalkan adalah P. X min 3 misalkan itu adalah P. Sehingga x-nya itu akan sama dengan P plus 3. Karena negatif 3 ini kita pindah ruaskan menjadi plus 3. Setelah itu, maka Fp, karena x min 3 itu adalah kita misalkan P, sehingga Fp sama dengan yang tadinya di sini x maka menjadi P, karena ini tadi kita misalkan adalah P. Sehingga menjadi 2x kuadrat. Nah, tapi di sini juga kita sudah ubah tadi bahwa P-nya X-nya itu adalah P plus 3. Maka X ini kita ubah menjadi P plus 3. Dikuadratkan, dikurangin 13X. X-nya diganti P plus 3 ditambah 22. Nah, untuk
2 kali P plus 3 dikuadratkan itu hasilnya adalah 2P kuadrat plus 12P plus 18. Kemudian negatif 13 kali P adalah negatif 13P, negatif 13 kali 3 adalah negatif 39, kemudian kita tambahkan dengan 22. Setelah ini kita lihat kalau ada variabel dan pangkatnya sama, maka bisa kita operasikan, yaitu bisa kita kurangkan ataupun kita jumlahkan. Nah, di sini karena yang pangkat P pangkat 2 itu hanya 1, sehingga ini tetap utuh ditulis 2P pangkat 2. Nah, di sini ada 12P dan negatif 13P. Nah, kita kurangkan, sehingga hasilnya adalah negatif P. Kemudian 18 dikurangin 39 ditambah 22, hasilnya adalah 1. Kemudian kita mengganti P dengan X. Variabel yang tadinya P ini kita ganti X, sehingga untuk Fx-nya itu adalah 2X kuadrat min X plus 1. Contoh yang selanjutnya di sini kalau tadi ada 2 fungsi, yang sekarang fungsinya itu ada 3. Diberikan fungsi-fungsi fx sama dengan x plus 1. Gx-nya adalah 3x dan hx-nya itu adalah x kuadrat. Tentukan f bundaran g bundaran hx. Yang kedua, f bundaran g bundaran hx. Ini bedanya hanya tanda kurungnya. Kalau ini tadi F-nya di luar, kemudian G bundaran hanya yang dikurung. Kalau yang yang B itu F bundaran G-nya yang dikurung. Nah, setelah itu kita disuruh membuktikan apakah F bundaran G bundaran HX itu akan sama dengan F bundaran G bundaran HX. Ini hanya beda kurungnya saja. Nah, pertama kita akan mencari F bundaran G bundaran HX, di mana yang dikurung adalah G bundaran H-nya. Nah, di sini G bundaran HX, ini yang belakang, itu kan sama dengan G HX. Kemudian kita masukkan fungsi HX-nya. Dari soal itu adalah x kuadrat, sehingga gx kuadrat. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan fungsi dari gx-nya. Gx-nya adalah 3x. Nah, x-nya kita ganti dengan x kuadrat, sehingga menjadi 3x kuadrat. Ini adalah hasil dari G bundaran HX. Nah, setelah itu baru kita cari F bundaran G F bundaran G bundaran HX, yaitu tadi kan G bundaran HX-nya sudah ketemu, yaitu 3x kuadrat. Maka tinggal kita masukkan ke sini, sehingga kita tinggal mencari F 3x kuadrat. Kita lihat fungsinya bahwa di sini fx-nya adalah x plus 1. Nah, x ini nanti kita ganti dengan 3x kuadrat, sehingga hasilnya 3x kuadrat plus 1 itu adalah hasil akhirnya. Kemudian yang B yaitu adalah kita akan mencari F bundaran G-nya dulu, karena di sini yang dikurung itu adalah F bundaran G. Nah, itu kan F bundaran Gx akan sama dengan Fgx. Kita masukkan nilai dari Gx-nya yaitu adalah 3x. Kemudian F 3x. Kita lihat fungsi fx dari soal, yaitu adalah x plus 1. Kemudian nanti x ini kita ganti dengan 3x, sehingga menjadi 3x plus 1. Nah, setelah F bundaran G-nya itu ketemu, tinggal kita cari yang bundaran HX ini. Tadi F bundaran G, kemudian HX, HX-nya kita masukkan, yaitu adalah X kuadrat. Sedangkan F bundaran GX-nya tadi adalah 3X plus 1. Nah, nanti X yang ini kita ganti dengan X kuadrat, sehingga hasilnya menjadi 3X kuadrat plus 1. Ini adalah hasil akhirnya. Nah,
Nah, untuk yang ketiga, kita disuruh mencari apakah F bundaran G bundaran HX. Yang pertama itu G bundaran H-nya yang dikurung, yang kedua adalah F bundaran G-nya yang dikurung, itu apakah hasilnya sama atau enggak. Nah, kita lihat ternyata bahwa hasilnya itu adalah sama. Jadi untuk yang pertama G bundaran HX-nya yang dikurung dan yang kedua F bundaran G-nya yang dikurung, itu hasilnya adalah sama. Demikian adalah materi yang kita pelajari pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi inverse. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.